Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita mengaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluknya yang dhaif, sebagai makhluknya yang lemah, yang tanpa daya, tanpa upaya, tanpa kekuatan apapun, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-insanu makanul khoto'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tetapi yang Allah harapkan dari kita semua bukanlah suatu rasa bersalah tersebut. Yang Allah harapkan dari kita semua adalah suatu perubahan dalam diri kita. Karena apa? Kita semua yakin tidak ada satu orang manusia pun yang mau semasa hidupnya selalu salah. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang mau semasa hidupnya selalu lupa. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini tidak pernah lupa kepada para hamba-hambanya, baik kepada hambanya yang patuh dengan semua perintah-perintah Allah, maupun bagi hambanya yang masih sering melanggar perintah-perintah Allah. Tetap Allah berikan namanya nikmat, tetap Allah berikan yang namanya rezeki kepada kita semua. Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau seandainya kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Tetapi ingat, wala in kafartum, kalau seandainya kita kufur kepada Allah, tak mau bersyukur kepada Allah, selalu kurang dengan semua nikmat maupun rezeki yang Allah berikan. Inna adabi la syadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari ayat tersebut Allah menganjurkan, Allah mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengenal kondisi apapun itu. Dalam keadaan susah maupun senang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi lapang maupun sempit, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi aman maupun diberikan Allah cobaan, ujian, diberikan Allah wabah kepada kita semua, tetap kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berharap kita semua, Anda yang sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita ucapkan, hadiahkan maupun lantunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau serta syafaat maupun pertolongan beliau yang kita harapkan di yaumil akhir kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar setia dakwah dimanapun itu berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selaku orang tua, kita pasti menginginkan mempunyai generasi yang penghafal Al-Quran. Siapa yang tidak mau memiliki sosok generasi penerus, memiliki keturunan yang hafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, yang ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang penghafal Quran tersebut mampu memberikan mahkota kepada orang tuanya, yang ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dia mampu memberikan jubah kebesaran untuk kedua orang tuanya, sebagai bukti bahwasanya orang tuanya tersebut berhasil mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Saya pribadi, kita semua, Anda yang sedang menyaksikan video ini, pasti berharap mempunyai generasi, pasti berharap mempunyai keturunan, pasti berharap mempunyai keluarga yang ahlul Quran.
Maka ada beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk menjadikan anak-anak kita, untuk menjadikan generasi penerus kita menjadi generasi penerus yang hafal Al-Quran. Yang pertama adalah ketika sedang berada di dalam kandungan, kita yakin bahwasanya janin yang berada di dalam kandungan tersebut tidak mampu melihat. Tetapi kita yakin janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu mampu mendengarkan apa yang berada di luar sana. Maka ketika janin berada di dalam kandungan, ketika bayi masih di dalam rahim ibundanya, kita senantiasa mengajarkan kepadanya, kita senantiasa memberikan didikan-didikan berupa agama kepadanya. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi yakinlah dia bisa mendengar. Belikan speaker aktif Quran 30 juz. Ketika bayi masih di dalam kandungan, putarlah speaker aktif tersebut sesering mungkin, sehingga bayi yang masih di dalam kandungan tersebut terbiasa mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, ketika seorang bayi tersebut telah lahir ke permukaan dunia ini, maka hal yang harus kita lakukan yang kedua adalah masih berkaitan dengan speaker aktif. Seiring berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan usia dari bayi tersebut, ketika bayi berjalan 1 bulan umurnya, maka putarkanlah ayat Al-Quran 1 juz, dimulai dari dengan juz 1. Setiap hari 1 juz, setiap hari 1 juz. Setiap hari ini putarkan juz 1, juz 1, dan juz 1. Sampai umur bayi tersebut berpindah menjadi 2 bulan. Ketika berpindah usia bayi menjadi 2 bulan, maka putarkanlah Al-Quran juz 2. Begitu seterusnya, setiap hari, dan setiap hari. Kurang lebih 30 juz Al-Quran yang diputar sewaktu bayi tersebut bermain, sewaktu bayi tersebut tidur, sewaktu bayi tersebut makan, kurang lebih dalam waktu 2,5 tahun. Ketika seorang bayi, ketika seorang balita sedang belajar berbicara, dia mampu dengan mudahnya untuk membaca Al-Quran. Kita ajarkan tahap pertama, yaitu Iqra. Karena sewaktu di dalam kandungan, sewaktu bayi, sewaktu baru lahir, telinganya telah terbiasa untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka kita selaku orang tua bukan suatu hal yang sulit untuk mengajarkannya dalam membaca Al-Quran. Berharap ketika bayi tersebut, ketika balita tersebut berusia 3 tahun, sudah bagus bacaannya, maka jangan pernah heran mengapa anak orang di luar sana yang masih berusia 4 tahun, masih berusia 5 tahun mampu menghafalkan Al-Quran sekian juz. Mampu mereka menghafalkan Al-Quran. Padahal kalau secara logika, anak berusia 5 tahun masih dalam keadaan sekolah TK, tetapi mereka mampu menghafal Al-Quran. Di mana letak kesalahan kita selaku orang tua? Mengapa kita tidak bisa mendidik anak kita seperti demikian? Selama ini kita mendidik anak kita di rumah dengan cara hal yang lain. Kita berikan gadget, kita berikan Android, kita berikan handphone, kita berikan apapun. Sedangkan ketika bayi tersebut meranjak remaja, bayi tersebut akan melawan kepada orang tuanya. Bayi tersebut akan jauh dari agama Allah. Berharap kita supaya anak tersebut menjadi waladun salihah yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi iktibar kepada kita bersama. Mengapa anak yang memiliki kekurangan, maaf, beribu-ribu maaf, ada mungkin anak di luar sana buta matanya, tidak bisa melihat,
Kenapa dia bisa? Karena telinganya dia gunakan sesering mungkin untuk mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Bahkan ada seorang anak di Indonesia ini yang telah Allah berikan suatu kekurangan yang mustahil sebenarnya kalau kita pikir secara logika. Mustahil anak tersebut mampu menghafal Al-Quran. Allah beri kekurangan berupa lumpuh otaknya, tidak mampu berjalan, kurang baik menggerakkan anggota tubuhnya, tapi mampu menghafal Al-Quran 30 juz beserta tafsirnya. Siapa dia? Adinda kita yang bernama Najah, seorang penghafal Al-Quran yang telah divonis oleh dokter akan lumpuh otak, akan mengalami suatu kekurangan dan kecacatan semasa hidup. Tetapi dia mampu membuktikan bahwasanya Al-Quran dapat dihafal oleh siapapun itu tanpa mengenal suatu kelebihan, tanpa mengenal suatu kekurangan dari orang lain. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama kita berusaha mendidik anak kita masing-masing di rumah menjadi anak yang generasi penerus Al-Quran, menjadi anak yang generasi Qurani, yang cinta kepada Al-Quran, yang ketika setiap di penjuru rumah kita selalu dia lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga terwujudlah yang namanya Baitul Jannah, rumahku adalah surgaku, karena rumah tersebut dinaungi dengan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada rumah kita tersebut. Dan kita selaku orang tua banyak memiliki manfaat, banyak kita dapatkan keuntungan dari memiliki seorang generasi penerus, dari memiliki seorang anak yang hafal Al-Quran. Maka insya Allah dengan dua tips tersebut, pertama, ketika berada di dalam janin, ketika berada di dalam kandungan yang masih dalam bentuk janin tersebut, kita selaku orang tua senantiasa berusaha mendengarkan, kita putarkan ayat-ayat suci Al-Quran sampai nanti dia akan lahir. Minimal kita laksanakan tips yang kedua, yaitu ketika seorang bayi tersebut telah lahir ke dunia, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usianya, kita senantiasa memutarkan, kita senantiasa memperdengarkan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran, yang insya Allah apabila suatu yang kita lakukan tersebut menjadi suatu hal yang rutinitas, kebiasaan dalam keluarga kita, untuk membentuk generasi kita, membentuk keturunan kita menjadi keturunan yang ahlul Quran, insya Allah Allah akan memberkahi, Allah akan mudahkan segala hajat kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang penghafal Al-Quran. Hadirin sahabat pendengar dakwah dimanapun itu berada, demikianlah dua tips yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini untuk dapat membentuk generasi kita, untuk dapat membentuk anak maupun keturunan kita menjadi para penghafal Al-Quran. Lebih dan kurang saya minta maaf, mohon ampun kepada